Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Pak Haji Andre, pemirsa mudah-mudahan pada sehat semua. Amin, amin, amin. Insya Allah kajian hari ini kita akan membahas tentang hukum minum sambil berdiri Pak Kiai. Pertanyaannya, ada salah seorang ustadz mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Bahkan seandainya lupa, maka harus dimuntahkan. Apakah pendapat itu benar? Begitu Pak Kiai. Ya, ya. Silakan Pak Kiai. Jadi rupanya ada pemirsa, ada ya jamaah lah yang bertanya atau yang ingin tahu tentang hukum, ya. Kenapa hukum masalah minum berdiri ini? Karena menurutnya ada seorang ustadz, yang punya pandangan. Bahkan saya sendiri Pak Andre sudah mendengar lah di daerah Depok, ya, ada seorang ustadz, dan ustadznya saya kenalnya, cuman nggak etik kalau disebutkan namanya di sini. Pokoknya ada seorang ustadz yang keras. Pokoknya minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Bahkan kalau misalnya nggak sadar gitu ya, minum sambil berdiri, lalu dia lalu ya sadar bahwa ini nggak boleh, itu harus segera dimuntahkan lagi, nggak usah langsung diminum. Ini ada ustadz yang punya pandangan seperti itu. Nah, sehingga ada jamaah yang lain yang kayaknya dia ragu-ragu, atau benar nggak gitu pendapat Pak Ustadz tadi yang keras seperti itu. Itu pertanyaannya. Sehingga dalam kesempatan ini, ya, saya tulis jawaban ini dalam buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab di seri A. Tepatnya kalau pemirsa sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 458. Ya, jadi makanya ngajinya harus agak lama dan komprehensif istilah. Jangan ya membaca hadisnya parsial, hanya sebagian-sebagian. Karena hadis yang berkaitan dengan masalah minum sambil berdiri ini ada dua versi, ya. Dua versi itu maksudnya ada dua ya pandangan, dua riwayat. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya minum sambil berdiri. Di antara hadis yang membolehkan, coba perhatikan bunyi hadisnya begini. Anin Nazal ibn Sabrah qala ata aliyun babar rahabah fasyariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ini Rahul Bukhari, Sahih Bukhari, ya, juz 3 halaman 325. Artinya dari An-Nazal bin Sabrah, ia berkata, Sayyidina Ali pernah mendatangi Babur Rohabah, ya, Babur Rohabah yang ada di kota Kufah. Kota Kufah itu, Pak Andre dan pemirsa, adalah sebuah kota merupakan provinsi di Irak, ya. Lalu beliau minum sambil berdiri dan berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW berbuat sebagaimana kalian telah melihat aku perbuat. Artinya Rasulullah pernah minum sambil berdiri, yang Sayyidina Ali pun ya berdiri seperti yang beliau pernah dulu Rasulullah dilihat berdiri ketika minum. Ya, dilanjutkan sekarang dengan versi yang kedua, yakni kita ingin kemukakan di hadapan pemirsa ini hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri. Antara lain, An Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyurbi qa'iman. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Hadis ini bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis Sahih Muslim juz 2 halaman 208, Syarah Sahih Muslim juz 13 halaman 197,
kitab Nailul Autor karya Asy-Syaukani ini juz 9 ya, juz 9 halaman 80. Dengan hadis tadi naha Rasulullah SAW anisyurbi qaiman, Rasulullah SAW telah melarang minum sambil berdiri, berarti kan menunjukkan bahwa hadis ini melarang ya, Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadu minkum qaiman faman nasya falyastaqi, rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang terlupa, maka muntahkanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis berikut ini ya. Sejauh pengetahuan kami atau penelitian kami, hadis ini bisa dibaca dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 208, Syarah Sahih Muslim juz 13 halaman 197, Nailul Autor juz 9 halaman 80, Subul Salam karya As-Sun'ani ini juz 4 halaman 156, Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pada halaman 297, Dalilul Falihin ya karya Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i juz 3 halaman 257, dan ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi halaman 362, di mana hadis tadi dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah melarang minum sambil berdiri, bahkan kalau lupa maka hendaknya dimuntahkan. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wa an Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashrabar rajulu qaiman. Qala Qatadah faqulna fal aqlu faqala zaka asyarru au akhbasu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmizi. Artinya dari Qatadah dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah melarang seseorang minum sambil berdiri. Imam Qatadah berkata, lalu kami bertanya, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Tadi kan minum dilarang sambil berdiri, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Anas bin Malik menjawab, itu lebih jelek atau lebih buruk. Kalau minum saja berdiri sudah tidak baik, tidak boleh, ya tentu kalau makan sambil berdiri lebih jelek lagi, ya lebih buruk. Ini hadis ini bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Nailul Autor, Syarah Sahih Muslim, Dalilul Falihin, Riyadhus Shalihin, dengan jilid-jilidnya dan halaman-halaman lengkap sekali saya tulis dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Nah, karena hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat dalam dua versi yang kelihatannya antara yang satu dengan yang lainnya kontradiksi, ada sebagian ulama yang memandang rumit dan dalam masalah memahami hadis tadi ya, karena hadis-hadis pertama yang kita sebutkan membolehkan, sementara hadis-hadis yang kedua melarang, bahkan sampai ada yang tegas sampai kalau lupa pun harus dimuntahkan. Ini bagaimana memahaminya? Ini kaitan dengan masalah minum sambil berdiri. Kalau kita ya simpulkan Pak Haji Andre dan pemirsa, memang ada khilafiyah ulama karena ada dua ya versi dalam riwayat hadis. Versi pertama ada yang membolehkan, versi yang kedua ada yang melarang. Sehingga ada yang mengatakan haram hukumnya kalau kita minum sambil berdiri, bahkan kalaupun lupa harus dimuntahkan tadi. Ternyata setelah dikompromikan oleh Imam Nawawi, seorang ahli fikih dan sekaligus ahli hadis, ternyata hadis itu tidak kontradiktif ya, tapi bisa dijamu. Dijamu itu artinya dikompromikan, yakni yang ada larangan tadi adalah berkaitan dengan misalnya ya larangan ini karena kurang afdol,
Artinya kalau misalnya ada hal-hal tertentu ya libayanil jawaz, Rasulullah kenapa misalnya pernah minumnya sambil berdiri, ini libayanil jawaz, yakni untuk menerangkan kebolehannya bagi umat. Nah, sementara ada larangan berdiri tapi harus duduk, ini untuk menunjukkan dalam hal al-akmal wal afdol, yakni dalam kesempurnaan dan keutamaannya memang hendaknya sambil duduk ya, karena lebih tenang, lebih beretika lah. Jadi demikian kesimpulannya, bahwa kalau ada pertanyaan tadi, benarkah pendapat ada seorang ustadz yang mengatakan haram minum sambil berdiri, jawabannya itu tidak benar. Yang benar jawabannya hanya makruh ya, hanya makruh, tidak sampai kepada derajat haram. Karena kalau haram kan berdosa, kalau makruh hanya dipandang tidak baik, kurang beretika. Demikian jawabannya, dan kami mungkin sekaligus Haji Andre dan pemirsa dalam kesempatan yang singkat dan berbahagia ini menghimbau ya kepada orang-orang yang terutama ketika ada walimah, ada hajatan, kalau misalnya memungkinkan ya ketika minum apalagi makan atau makan kue ya, kalau memungkinkan untuk duduk, masih ada kursi-kursi yang kosong begitu, utamakan kita duduk, jangan sambil berdiri, karena itu tidak baik. Walaupun boleh, tapi dalam etika, dalam agama tadi dikatakan tidak baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat dan dipahami oleh umat. Insya Allah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.